Seorang pria duduk di ruang interogasi yang remang, pakaian dan wajahnya kotor, berdarah namun ia tampak tenang. Polisi menatapnya dengan heran dan bertanya. Who the fuck are you? Um, Tokoh utama kita bernama Haj, hanya pria biasa yang hidupnya sangat monoton. Bangun pagi, berangkat kerja, pulang, lalu tidur lagi. Setiap hari selalu sama, hanya bekerja sebagai akuntan di pabrik milik mertuanya. Tak ada yang menarik dari Haj, dan istrinya pun mulai kehilangan hormat kepadanya. It's the garbage. Suatu malam Haj terbangun karena mendengar kegaduhan dan mendapati dua perampok telah masuk ke rumahnya. Dengan tenang Haj meraih stick golf dan mencoba menelpon polisi. Namun, Put the phone down. Cash. Now. perampok itu mengambil segenggam uang dan merebut arloji milik Haj yang tanpa sadar menunjukkan tato di tangannya. Kemudian muncul Black, putra Haj yang menyerang salah satu perampok. Dan Haj pun berniat mengejar mereka. Akan tetapi tiba-tiba Haj berhenti dan membiarkan mereka pergi begitu saja. hey! What? Take what you want to go, please. Just Shut up! shut up. Black sangat kecewa dengan figur si ayah yang sangat pecundang. Begitupun polisi yang menyindir keberanian Haj yang sangat minim. Bahkan sang istri bernama Becca pun menunjukkan raut wajah kecewa. Beginilah rumah tangga Haj, tak ada lagi kemesraan apalagi percintaan. Tidur sekamar namun selalu dibatasi guling. Ia lalu turun dan memilih tidur di atas sofa. Hanya Semi, anak perempuannya yang masih sangat menyayangi Haj. Esok harinya tetangga pun menyindir soal kejadian semalam. Bahkan saat di tempat kerja, Haj pun juga diremehkan oleh adik iparnya. Ia hanya bisa diam, sabar ketika orang-orang menganggapnya sebagai pecundang. Kemudian Haj dipanggil oleh ayah mertuanya. Bukan untuk membuli, namun si ayah menanyakan perihal rencana Haj yang ingin membeli pabrik besinya. Jika Haj memang serius dengan hal itu, dia harus memberikan tawaran yang sangat menarik, bukan hanya tawaran yang biasa. Lalu Haj mengunci ruangannya, membuka sebuah laci di mana ada radio di dalamnya. Ia tersambung dengan seseorang dan curhat mengenai semalam. Saat itu mereka terlihat sangat amatir dan ketakutan. Lalu saat Haj ingin menyerang mereka, ia menyadari jika pistol yang mereka bawa tidak terisi peluru. Dan itulah kenapa Haj menghentikan serangannya. Now I know why you didn't do what you didn't do. I know what you're thinking about, and I wish you wasn't. Kemudian Haj pergi mengunjungi ayahnya di panti jompo, menenangkan diri dan meredam emosi yang sebetulnya meledak dalam hati. Saat sampai di rumah pun Haj menghela nafas dan memandangi keluarga kecilnya, berusaha melupakan kejadian yang membuatnya merasa gagal menjadi kepala keluarga. Namun saat mendengar gelang kucing milik putrinya telah hilang, tatapan Haj berubah serius dan sesuatu dalam dirinya pun bangkit. Run up somewhere. Haj pergi ke panti jompo, mempersiapkan diri lalu membuka kotak berisi pistol, membawa identitas ayahnya yang seorang pensiunan FBI. Tetapi tindakannya diketahui dan si ayah hanya berkata, Then you best go do it. Life is a big child. They might lay me off. Haj mendatangi tempat tato di seluruh kota, menanyakan seseorang yang pernah membuat tato seperti yang ia tunjukkan. Hingga pada suatu tempat, trik yang ia gunakan tak berlaku lagi pada seorang veteran. Dan di saat ia akan diajar, tiba-tiba si veteran panik saat melihat tato pada pergelangan Haj. Thank you for your service. How can I help you? This person. Haj menyelinap ke rumah pelaku dan langsung memukulnya hingga berdarah. Ia merebut kembali arloji miliknya dan tentu juga gelang kucing milik anaknya. Namun pelaku merasa bahwa mereka tak mengambil gelang yang dimaksud. Haj tak percaya dan terus mengancamnya. Namun ia terhenti ketika mendengar suara tangisan bayi. Merasa iba dan tak tega, Haj pun memilih pergi mengurungkan niatnya, meski harus bertarung dengan emosinya sendiri. Di saat perjalanan pulang, muncul sebuah mobil SUV hitam berkendara secara ugal-ugalan, dan rupanya itu hanya sekumpulan remaja yang sedang mabuk.
Dalam hati, Hutch sangat ingin mereka naik ke dalam bus sehingga ada pelampiasan untuk emosinya. Ia lalu menyuruh sopir untuk keluar dan menantang mereka untuk berkelahi. Right? Guys. I'm gonna fuck you up. Pertarungan brutal pun pecah. Ini bukanlah pertarungan keren ala film laga penuh gaya. Ini sangat mentah, kasar, dan menyakitkan. Hutch dihantam, ditikam pisau, dan dilempar keluar bus. Namun setiap kali ia jatuh, Hutch bangkit lagi. Ia bukan ingin menang cepat, melainkan ingin merasakan rasa sakit. Seperti ingin membangunkan kembali sisi lamanya yang sudah terkubur. Kemudian Hutch pulang ke rumahnya, berjalan pelan agar tak membangunkan keluarganya. Namun BK masih terjaga dan melihatnya berantakan dengan penuh luka. Meski mereka kian menjauh, tetapi BK masih peduli dengan suaminya. Dan Hutch pun juga merindukan momen romantis mereka seperti dulu. Sebelum tidur, BK memandangi wajah suaminya, dan ia pun sadar akan betapa jauhnya ia dengan Hutch. BK mulai membuka diri dan ingin memperbaiki rumah tangga mereka. Lalu kita berpindah pada sebuah bar bernuansa Rusia. Seorang pria bernama Julian adalah figur elit dalam mafia Rusia. Ia juga tokoh yang nyentrik dan esentrik, gaya hidup glamor dan suka bersenang-senang. Julian memegang jabatan sebagai pengelola OPSEC, yaitu himpunan dana besar milik sindikat Rusia, semacam kas organisasi. Dengan kata lain, Julian bukan hanya bos kriminal, tapi juga direktur keuangan, eksekutor yang dipercaya oleh seluruh sindikat untuk menjaga uang mereka yang jumlahnya ratusan juta dolar. Kita juga diperlihatkan dengan betapa brutalnya sosok pria ini. Di saat rekan-rekan sindikat menegurnya soal menari dan bernyanyi, Julian langsung membuktikan pada mereka agar tak perlu meragukan kepemimpinannya dalam OPSEC. Держатель 3% вообще. Эти проценты наши. Kemudian Julian mendapat telepon mengenai adiknya yang masuk rumah sakit, dan rupanya itu adalah remaja yang terlibat perkelahian dengan Hutch. Julian sangat dendam pada siapapun orang yang berani membuat adik kesayangannya mengalami cacat parah. Ia lalu mendatangi teman adiknya dan mencari tahu pelakunya. Kemudian ia mendapat petunjuk dari sebuah kartu kredit yang berhasil mereka dapatkan. Esok hari di rumah Hutch, putranya heran dengan luka-luka yang dialaminya. Namun Hutch hanya menjawab dengan santai. Tak lama, telepon rumah berdering. Hutch mengangkatnya dan rupanya itu dari temannya yang sering berkomunikasi lewat radio. Ia mengetahui perkelahian Hutch dan memperingatkannya soal salah satu remaja yang dia hajar merupakan adik dari seorang gangster Rusia. Hutch terus diperingatkan temannya dengan seberapa berbahayanya sosok Julian, dan ia disarankan untuk segera mencari informasi dari The Barber. The Barber adalah penyambung informasi, penghubung, dan penasihat intelijen tingkat tinggi untuk dunia bayangan. Bahkan dia sudah tahu tujuan Hutch datang kemari. Singkatnya, Julian adalah berita buruk. Seorang sosiopat yang terhubung dengan sumber daya besar. Jika Julian masih belum tahu identitas Hutch, maka seharusnya dia akan segera tahu. Karena jika ia tak dapat mengatasi musuhnya, maka Julian pasti harus menyerahkan sahamnya di OPSEC. Benar saja, Julian dapat mengetahui pelaku penyerangan adiknya. Begitupun orang-orang terdekat Hutch. Namun tak ada yang menarik dari identitasnya. Hanya pria kantoran di sebuah perusahaan kecil. Julian masih belum puas dengan info yang disajikan dan menyuruh peretasnya untuk terus mencari informasi.
Setelah meminta bantuan orang dalam di Pentagon, kemudian didapatkanlah identitas asli dari Hutch. Tetapi saat peretas itu mengetahuinya, ia langsung panik dan memilih resign dari pekerjaannya. Твою мать. Он нужен мне живой. Lalu kita berpindah di rumah Hutch. Ia berniat mengajak istri dan anaknya untuk pergi berlibur di Italia. Akan tetapi saat Hutch melihat keluar jendela, ternyata pasukan Julian telah datang lebih cepat dari yang ia kira. Segera Hutch pun menyuruh anak istrinya bersembunyi di dalam basement. Don't call 911. Sialnya, Hutch disetrum dan segera dibawa oleh mereka. Masih dalam keadaan pingsan, ia pun dibawa hidup-hidup. Namun saat di perjalanan, Hutch tersadar lebih cepat. Kemudian ia membuka borgolnya dan mencoba meloloskan diri. Mobil terguling dan Hutch berhasil selamat. Aksinya menimbulkan rasa penasaran tentang siapa ia sebenarnya. Dulu, Hutch dikenal sebagai auditor, seorang agen rahasia tingkat tinggi di FBI. Dia bukan agen biasa, melainkan eksekutor yang dikirim untuk menghabisi orang-orang yang terlalu berbahaya, bahkan bagi pemerintah sendiri. Kemudian Hutch kembali menuju rumah dan memberitahu ayahnya untuk selalu waspada karena hal yang ia lakukan kini menjadi semakin runyam. Begitupun rumah Hutch yang berantakan dan dipenuhi orang-orang sekarat. Lalu Hutch membersihkan diri dan segera menemui keluarganya. Tentu Hutch berhutang penjelasan pada mereka. Namun tak sekarang karena masih banyak urusan yang harus diselesaikan. Untuk itu Hutch meminta BK untuk percaya kepadanya dan bawalah anak-anak ke tempat yang aman. Kemudian Hutch menyalakan sebuah gramofon, membuka brankas dan mengambil harta simpanannya. Kemudian ia duduk bersantai dan bercerita masa lalunya. Dulu ada orang bernama Alan. Ia diburu karena menggelapkan dana jutaan dolar dari pangkalan militer. Hutch membelakanginya dengan sepucuk pistol. Biasanya ia langsung menembak, tapi kali ini Hutch mendengarkan. Mendengar seorang pria yang sangat menyesali pilihannya, bagai serigala yang ingin kembali menjadi domba. Hutch diam-diam membiarkannya pergi, dan setahun kemudian ia memeriksa, berharap Alan kembali pada pekerjaan kotor. Namun yang ia lihat sebuah pemandangan indah, di mana Alan hidup bahagia dengan istri dan 2 anaknya, bekerja kantoran tanpa ada lagi penggelapan. Hutch orang yang tak mudah iri, namun saat itu ia menginginkan kehidupan seperti yang Alan miliki. Sejak itulah Hutch berhenti dan memilih menjadi pria biasa. Lalu Hutch kembali menyalakan gramofon. Sebuah piringan khusus telah terpasang yang mana itu fitur rahasia penghangusan rumah. Red roses too, and I think to myself, and clouds, and I think to myself. Hutch mencuri mobil tetangga yang suka pamer dan segera menancap gas dengan kecepatan penuh. Kemudian kita berpindah di panti jompo. 2 orang ditugaskan untuk membunuh ayah Hutch, tetapi mereka tak tahu dengan siapa sedang berurusan. Hutch membeli pabrik mertuanya dengan berkilo-kilo emas. Namun si adik ipar marah karena tak mendapat bagiannya. Ia pun memukul dan mendapat tinjuan balik dari Hutch yang bukan orang biasanya. Sementara itu, Julian yang tahu operasinya telah gagal menjadi semakin murka dan berhasrat memburu Hutch dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Sedangkan Hutch mempersiapkan segalanya untuk menghadapi, karena tak mungkin masalah ini dapat selesai sebelum ada yang mati di antara mereka. Yo, Hutch, you there? Whole other level of recklessness, man. I gotta do what I gotta do. Listen, Hutch, I'm not coming out of hiding to save your white ass.
Hutch mendatangi markas OPSEC, sementara Julian sedang bernyanyi seperti biasanya. Lalu dengan berani Hutch membantai semua pekerja di OPSEC, memporak-poranda tanpa menyisakan satu orang pun yang tersisa. Lalu Hutch menuangkan bensin di saluran air pemadam dan membakar seluruh uang simpanan yang dikelola OPSEC. Kemudian ia telah duduk di antara penonton, menyaksikan penampilan Julian dengan santai dan tenang. Sadar dengan kehadiran Hutch, Julian pun menghampiri dan memuji keberaniannya. Hutch menunjukkan sebuah bom dan meminta untuk bicara. Ia lalu memberitahu jika OPSEC telah ia bakar habis. Julian teramat sangat marah, namun menurut Hutch ini sepadan dengan kerusakan pada rumahnya. Hutch menawarkan kesepakatan damai, terlebih dengan masalah besar yang akan Julian hadapi. Meskipun Julian membunuhnya, ia masih harus mengganti seluruh uang di OPSEC. Hutch pun tahu kalau sebenarnya Julian juga sudah lelah dalam mengurusi OPSEC, dan mungkin inilah saat yang tepat untuk Julian mengakhirinya. Think it over. Hutch masih menunggu respon dari Julian, dan sudah diduga ia tak akan membiarkannya lolos begitu saja. Kemudian Hutch kembali memacu mobilnya, memberikan aksi kejar-kejaran dan memancing mereka untuk sampai ke pabrik yang sudah ia persiapkan. Hutch membawa mereka sampai ke pabrik, namun sialnya ia terkena tembakan. Dalam keadaan terdesak, tiba-tiba muncul bantuan dari dalam bangunan, dan rupanya dia adalah Harry, saudara angkat Hutch yang juga mengubur kehidupan lamanya. Kemudian juga muncul si ayah yang ikut membantu menghadapi gangster Rusia. If I didn't miss this shit. Aksi pertarungan mereka berlangsung pecah dan menakjubkan, dengan menggunakan beberapa jebakan maut untuk membantai jumlah mereka. Bahkan si ayah yang terlihat tua pun masih tangguh dalam beraksi. Situasi ini adalah hal yang sangat mereka rindukan. Adrenalin, sensasi bertempur, dan kebrutalan yang lama tak mereka rasakan. Hampir dari musuh telah tewas dan menyisakan Julian seorang. Sialnya, Harry terkena tembakan dan mereka juga kehabisan peluru. Hutch tak kehabisan akal, ia menggunakan sebuah bom dan mendekati Julian, berlindungkan kaca anti peluru, dan... Sungguh taktik yang luar biasa, dan Julian pun langsung tewas seketika. Hutch berterima kasih pada ayah dan saudaranya, namun tak lama terdengar mobil polisi, dan Hutch meminta mereka untuk pergi dari sini, biar dia yang akan mengatasi. Itulah kenapa Hutch ada di kantor polisi di awal film. Detektif pun bertanya siapa dia sebenarnya, dan Hutch hanya menjawab dengan tenang bahwa dia bukan siapa-siapa. Kemudian mereka mendapat panggilan dari petinggi pemerintah, dan panggilan itu seketika merubah raut wajah mereka. Sepertinya mereka diberitahu tentang siapa orang di depannya. 3 bulan kemudian Hutch terlihat bebas tanpa ada masalah dari kepolisian, dan kini ia sedang mencari rumah baru untuk keluarganya. Namun tiba-tiba agen properti mendapat telepon dari orang misterius, dan ternyata rumah yang Hutch inginkan pun telah dibayarkan oleh orang tersebut. Tamat ending yang cukup memuaskan. Di akhir film terdapat kredit scene yang memperlihatkan Harry dan si ayah sedang berkendara menuju suatu tempat.
yang dalam mobilnya terisi banyak sekali senjata untuk memulai sebuah misi. Itulah alur cerita dari film Nobody. Dan sedikit info untuk kalian, film keduanya akan segera rilis di bulan Agustus ini, yang pasti juga sangat seru dan penuh aksi. Untuk itu, saya sarankan Anda untuk segera subscribe di channel ini. Saya Lan pamit undur diri, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di alur berikutnya. Bye-bye.